yang terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Sudin, ya, saya mempertanyakan kriteria tinggi 3 elongasi 6,4 itu adalah untuk penetapan tanggal atau itu untuk menolak kesaksian ru'yah yang belum capai itu, ya. Artinya ketika ada 3 dengan 6,4, ada ru'yah atau tidak, tetap tanggal, ya. Atau ketika tempat peru'yah itu belum mencapai, dua-duanya ini belum tercapai, ini ya harus ditolak. Nah, ini kemauan. Kemudian yang kedua untuk Pak Arwin, ya, saya salut dan memberikan apresiasi kepada Pak Arwin dan Muhammadiyah atas keberaniannya untuk menerapkan KHGT, ya. Tapi maaf, untuk saya pribadi nampaknya walaupun diberikan rayuan yang luar biasa, ya baik itu secara ya, logika ataupun nas, ya, ada nas juga yang muncul dan pendapat ulama, tapi nampaknya saya masih sulit untuk menerima itu, Pak. Kenapa? Menurut saya nas Al-Quran dan nas yang bersumber dari hadis itu menurut saya sudah sharih dan qat'i, ya, menurut saya, tapi ya saya itu sudah sharih dan qat'i, sehingga kalau sudah sharih qat'i kenapa harus diutak-utik, itu kalau saya pribadi, ya, kenapa harus diutak-utik, ya. Belum lagi, ya, kenapa dikatakan sharih qat'i? Satu contoh terkait dengan hilal, kalau itu adalah mawaqitu linnas, ya, sebagai tanda waktu bagi manusia dimanapun berada. Kemudian walhad dan juga sebagai tanda waktu masuknya bulan haji, ya. Nah, kalau dimanapun kita manusia berada ini, kalau hilal belum ada, masa kita sudah dianggap ini sudah masuk tanggal, ya. Ini pribadi saya, maaf, ya. Juga sebagaimana saya juga sulit kalau diajak sholat duhur, ini sudah masuk duhur, di mana masuk duhur? Di Surabaya, sudah jelas, ya. Tapi saya nggak akan mau, satu contoh. Saya nggak akan mau satu contoh begitu. Kenapa? Di tempat kami belum masuk waktu, jelas belum kita diperintahkan itu ketika tempat kita itu sudah ya kita belum masak, walaupun di Surabaya, walaupun di Seragen yang terlalu dekat sana sudah masuk waktu duhur, tapi saya tidak mau kalau diajak karena di tempat kami belum masuk waktu. Ya, ini yang belum lagi ketika melihat, ya, andaikan hari ini itu 1 Syawal, kemudian saudara kita di Jayapura dengan bujur 140 derajat bujur timur itu, ya. Kemudian hilal dalam perhitungan hilal itu dengan tinggi 5 elongasi 8 di New York, di mana New York itu bujurnya 70 derajat, ya, lebih sekian, dengan lintang utara berapa sana, ya, sangat tinggi, ya, sangat tinggi, ya. Nah, ini ternyata saudara kita yang di Jayapura itu sholat Id jam 6 itu sudah bisa karena terbitnya jam 6.41, ya, sudah bisa sholat Id. Tapi apa yang terjadi di New York yang sebagai acuan tanggal, ternyata sana adalah belum hari ini, masih hari besok, hari apa? Sekarang hari apa nih? Selasa. Sana masih hari Senin jam 16. Ya, sholat Id di mana? Di Jayapura itu pukul 6 pagi, berarti ditambah 14 jam, ya, sana menggunakan acuan bujur 75, berarti di New York itu
baru jam jam berapa ya? Jam 6 tambah 12 kurangi 2. 16. Baru pukul 16 hari Senin. Dan sedangkan maghribnya aja di sana jam 20.31 hari ini. Ya, ini berarti antara waktu sholatnya orang Jayapura dengan maghribnya di New York itu ya jaraknya masih jauh. Ya, sana jam berapa tadi? 16. Jam 16. Ini 16-nya New York, orang Jayapura sudah sholat Id, sedangkan maghribnya yang nanti hilal dengan tinggi 3, elongasi 8 itu masih nunggu sampai jam berapa? 20.30 berapa jam itu? Dari jam, berarti masih nunggu 3 jam setengah, masih cukup lama. Sehingga ini menurut saya ya, saya walaupun dirayu kayak apa, sulit untuk menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir